akhir-akhir ini dari polemik kembali tentang surat yang ditandatangani dan tidak ditandatangani. Yang Mas pahami seperti apa sebenarnya? Yang pertama begini, saya perlu menegaskan kembali bahwa saya sidang di MK ini bukan baru sekali. Sudah berkali-kali dan ini baru yang mungkin bisa saja yang ke-10 bisa jadi. Nah, itu satu. Yang kedua, sidang perkara nomor 90 ini, sidang saya adalah secara online, yakni saya di kampus UNS. Artinya kalau online, pemberkasannya adalah melalui pengiriman baik itu hardmail maupun lewat hardware-nya lewat pos. Itu penting. Terus yang ketiga, setelah sidang pertama tanggal 5, itu kan sidang perbaikan dinasihati hakim, kita tanggal 13 ngirim. Yang kita kirim adalah berkas, baik itu PDF maupun Word, tidak masuk. Sudah dikirim, tapi sana belum konfirmasi. Akhirnya tanggal 19 kita kirim lagi, tidak masuk. Akhirnya sana menyuruh agar ngirim lewat WA dulu ke bagian IT, Pusti. Nah, kita sidang perbaikan lagi. Di situ hakim juga menanyakan, ini kok belum ada tanda tangan? Kita sudah ngirim sejak tanggal 13. Oh, hakim minta untuk ngecek bagian panitra. Akhirnya sudah masuk tanggal 20. Sudah selesai. Nah, kenapa kok permohonan ini tidak tanda tangan diperbaikan? Ya memang tidak wajib. Kan sudah menguasakan ke saya. Ngapain harus tanda tangan? Seperti orang cerai, kalau pakai kuasa hukum apa ya mau cerai tanda tangan di gugatan? Kan enggak loh. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan itu, saya yakin belum pernah sidang di MK. Dugaan saya. Nah, mungkin ada motif lain? Wah, saya tidak bicara motif, jelas dugaan saya belum pernah sidang. Itu aja. Dilaporkan ke KPK. Saya baca di Detik. Saya Pak Jokowi, Mas Gibran, saya Almas. Pak Ketua MK Anwar Usman dilaporkan ke KPK. Nah, saya menunggu panggilan itu. Saya sebenarnya ingin ke KPK, tapi kondisi saat ini KPK kan ketat. Saya ingin diperiksa. Kenapa, Mas? Dijemput bola gitu mungkin? Iyalah, saya merasa permohonan ini bukan inisiatif siapapun kecuali kita kok. Bukan diperintah Pak Jokowi, bukan diperintah Mas Gibran. Kita murni inisiatif kita. Dan sampai detik ini, setelah putusan, Mas Gibran itu juga tidak pernah WA ngabari terima kasih, juga tidak pernah. Saya tidak pernah. Jadi laporannya soal kolusi dan saya tidak tahu, karena saya hanya baca berita kan. Detik masa bohong, saya yakin ada lah dilaporkan. Nah, saya nunggu aja kapan dipanggil, saya siap hadir. Artinya untuk ini sendiri kan sebagian masyarakat menganggap bahwa ini memuluskan jalan dari Gibran gitu. Kalau untuk ini sendiri menanggapi itu jenengan pripun? Yang pertama begini, sejak awal saya mengajukan, ini kan murni adalah untuk ikut melakukan pembaharan. Jadi sudah saya katakan sejak awal, persoalan ada kata bahwa pengaku itu tidak salah, tapi namanya permohonan itu putusan MK itu kan berlaku, bukan sifatnya pribadi, berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Jenengan bisa juga mengajukan, jenengan juga bisa jadi calon atas putusan ini, asal memenuhi syarat sesuai putusan itu. Mas, komentar soal MK-MK, Mas? MK-MK. Nah, yang pertama begini, kita mengajukan permohonan ini sudah sesuai prosedur dan sudah diputus. Sebenarnya selesai. Persoalan administrasi ataupun persoalan ada sekarang pemeriksaan kode etik itu urusan lain. Monggo disikapi oleh MK sana. Karena masalah kode itu kan berlaku untuk hakim, bukan untuk kita. Ya, kalau putusan tetap harus dijalankan. Ya, teorinya hukum azasnya kan gitu. Putusan hakim putusan yang dianggap benar dan harus dijalankan. Mas Arif, ini kan masih bergulir di MK-MK ya.
masih bergulir di MK yang soal pembahasan itu. Nah, Ya. dari pihak jenengan seberapa optimis putusan terakhir yang kemarin itu tetap dipertahankan oleh MK? Alasannya seperti apa? Tidak. Ya, ini pertanyaannya cukup bagus. Yang pertama kaitan kode etik. Saya terus terang menyampaikan bahwa saya itu pemohon di perkara itu. Ketika permohonan saya sudah disidang, sudah diputus, sebenarnya sudah selesai. Kaitan persoalan kode etik, monggo urusan sana. Tapi kalau ditanya pendapat, namanya kode etik kan perilaku hakim, bukan mengadili putusan kan. Nah, Pak Jimli juga menyampaikan kan, kemungkinan sanksinya kan teguran, tulisan atau bahkan pemecatan kan. Di situ. Tidak ada perubahan hasil yang kemarin ya? Ya kalau kembali ke teori putusan, teorinya kan putusan hakim adalah putusan yang dikamar dan harus dapat dilaksanakan. Like, Artinya yakin ya tetap berjalan gitu tuh ini. ini bukan Putusannya. persoalan yakin tidak yakin, ini persoalan teori hukum, azas hukum, res judicata itu. Kan asasnya begitu ya. Res judicata cari di Google itu kan putusan hakim harus dianggap benar dan tetap dibayar, tinggal dilaksanakan kan.